Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dian sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman semuanya yang hadir dalam sesi perkuliahan ini. Di sini saya akan coba berpidato dengan judul menyikapi Pilpres khususnya bagi umat Hindu. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, sebentar lagi dalam bulan Februari hari ini bangsa kita akan menyelenggarakan Pilpres, yaitu pemilihan presiden, di mana akan sangat menentukan siapa yang akan memimpin bangsa kita yang besar ini dalam 5 tahun ke depannya. Pilihan kitalah yang akan menentukan pemimpin seperti apa yang akan kita dapatkan. Menurut data dari KPU tahun 2022, ada sebanyak 190 juta orang yang berhak memilih dengan syarat-syarat yang terpenuhi, di mana ada 55% dari jumlah tersebut adalah anak muda. Anak muda yang sangat potensial, yang akan menentukan pilihannya kemana arah yang dia akan bawa. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan umat sedharma semuanya, para calon presiden akan menggunakan berbagai macam cara untuk menggait anak muda tersebut untuk dibawa, untuk menambahkan suaranya, untuk menambahkan presentasi suaranya dalam pemilihan presiden. Maka dari itu pasti keadaan akan sangat panas, penuh dengan gonjang-ganjing, karena pastinya para calon presiden akan menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam jalan untuk menggait suara anak muda tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya sebagai tokoh umat akan mengajak kita harus menyikapi pemilu ini dengan santai, dengan tentram, dengan aman. Jadi kita harus menunjukkan sikap kita sebagai Hindu yang penuh dengan kedamaian. Kita harus menyikapi dengan berpikir positif, berbicara positif, dan berperilaku yang positif. Dalam Hindu ada ajaran Trikaya Parisuddha. Itulah yang akan kita menjadikan pedoman-pedoman untuk dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita harus berpikir, kita harus melihat, tidak terbawa oleh hoax yang berseliweran, yang tidak jelas. Jadi sebelum kita bertindak, kita harus berpikir. Kita harus menggunakan kecerdasan kita, WWK kita yang dikasih oleh Tuhan untuk menyikapi pemilu ini. Janganlah kita sebagai umat Hindu menjadi salah satu ikut penyebar hoax yang tidak jelas. Dalam pemilu ini kita harus sangat berpikir yang parisuddha, berkata yang parisuddha, berbuat yang parisuddha. Dalam Niti Sastra Sarga 5 bait ketiga disebutkan, karena dengan berbicara akan bisa menemu kebahagiaan. Dengan berbicara kita akan menemukan teman. Dengan berbicara kita akan menemukan musuh-musuh kita. Dengan berbicara kita akan
menemukan kesusahan. Apa artinya? Karena kalau kita salah berbicara, kalau kita salah menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita hoax, kita pasti akan sangat berbahaya. Karena mudah-mudahan umat Hindu ini menjadi agen of change, agen perdamaian dalam pemilu ini. Mari kita gaungkan perdamaian ini dengan baik, pemilu ini dengan damai, dengan santai. Jadi janganlah kita sebagai umat Hindu ini ikut menjadi penyebar hoax. Mari kita pergunakan pikiran, kecerdasan kita untuk memilih paslon, calon-calon presiden yang akan kita percayakan Indonesia ini dalam 5 tahun ke depannya. Demikian saudara-saudara semuanya yang hadir pada sesi ini. Maka dalam ini kita harus sangat menekankan adalah hubungan antar manusia dengan manusia. Janganlah karena pilihan kita berbeda, kita akan menjadi bermusuhan. Dalam Hindu ada namanya Trihita, khususnya adalah pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Beda pilihan boleh, tapi persahabatan kita harus tetap menjaga. Sebagai umat Hindu, janganlah kita menjadi penyebar hoax, dan kita tidak ikut menyebarkan hoax. Demikian pidato saya kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat anak-anak muda bahwa mari kita sikapi pemilu ini dengan baik, dengan damai. Kita harus mempergunakan kecerdasan kita. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi. Om.